Kita menangani pasien dengan hati, dari hati ke hati. Meski pasien sudah sembuh tapi kita diangkat duluan atau meninggal duluan, itu nanti yang akan jadi doa-doa penyelamat kita nanti. Wah, lahir pun yang diutamakan itu adalah rawatan. Iya, ya. Rawatan itu kasih sayang. Dari seandainya Pak Budi diangkat menjadi ketua PPNI nasional. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SKSB TV dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita berada di Tangerang Selatan ya, Pamulang. Kita bertemu dengan salah satu perawat yang memang selalu memperjuangkan perawat. Nah, perawat yang selalu memperjuangkan perawat ya Pak. Insya Allah. Saya seorang perawat, tapi bisnisnya kemana-mana. Insya Allah. Bisa bisnis ke jualan properti, bisa jualan motor ya. Insya Allah. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pengusaha, yaitu Bapak Budi Kusuma, yang memang beliau sudah berpengalaman bekerja di rumah sakit itu lebih dari 15 tahun. Alhamdulillah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Budi? Sehat. Masya Allah, luar biasa. Pak Budi, saya perhatikan ini Pak Budi. Perawat ini saya lihat Bapak Budi kan profesinya sebagai perawat. Perawat ini di mana-mana gitu kan. Iya. Bahkan perawat ini selalu di mana-mana. Ada yang di BPJS juga saya lihat juga perawat. Iya. Di Pak Budi. Semua, Pak. Semua. Nah. Saya pun setelah lulus kerja di asuransi swasta di Jakarta Selatan dari tahun 2013 hingga 2014. Itu di perusahaan asuransi kesehatan, tentunya itu membutuhkan perawat salah satu. Yang saya tanyakan Pak Budi, sebelum ke inti permasalahan yang akan saya tanyakan, yang saya tanyakan adalah kenapa Pak Budi memilih perawat? Karena kalau menurut saya sendiri, perawat itu adalah jati diri manusia. Oh gitu. Bukan jati diri profesi. Jadi kita lahir pun yang diutamakan itu adalah rawatan. Iya, ya. Rawatan itu kasih sayang dari seorang ibu. Dari situ pun, dari bayi pun kita sudah diajarkan caranya merawat. Cuman kitanya saja belum bisa mempelajari itu karena kita masih baru lahir gitu. Iya. Jadi bisa dibilang ruang lingkup perawat itu luas gitu. Mulai dari lahir kita harus dirawat, dari besar sekolah kita harus dirawat, bahkan kita udah punya istri pun tetap harus dirawat. Ya kita harus punya ilmunya gitu. Kenapa kita tidak perdalam gitu? Berarti mantu yang cocok itu adalah perawat ya? Insya Allah. Masya Allah. Cocok juga kita promosiin perawat menjadi mantu ya? Iya. Masya Allah Pak Budi. Nah, pertanyaannya Pak Budi, ini menjadi perawat ini memang dari hati saat keluar dari SMA, apa memang Pak Budi dulu itu bercita-cita pengen jadi apa, dokter atau tentara atau pengen jadi petani dulu itu, atau kuli bangunan? Saya tuh dulu itu emang cita-citanya pengen menjadi orang yang disiplin. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita dari perguruan tinggi yang saya lihat ya, bukan hanya TNI Polri ya, yang disiplin itu akademi perawat pun itu memasukkan nilai-nilai ya disiplin itu. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan tadi pagi aja Pak Budi sangat disiplin ya, berangkat. Gimana ke Tangerang tadi? Nah, sebelum datang kita setengah jam harus sudah datang di tempat itu. Betul Pak. Itu namanya disiplin. Masya Allah. Perkiraan-perkiraan yang tidak terjadi kita harus siapkan gitu Pak. Nah, Pak Budi, Bapak Budi kan salah satu perawat senior dan sudah lama di rumah sakit. Nah, ketika menjadi perawat itu kan ada enak dan tidak enak pasti. Yeah. Enaknya apa? Gitu. Kalau menjadi perawat itu nanti biar adik-adik nanti yang baru masuk keluar SMA nanti bisa ngikutin jejak-jejak Pak Budi gitu kan, kesuksesan Pak Budi. Gitu. Jadi enak dan tidak enak ya. Enaknya itu kita bisa silaturahmi, terutama yang tugas di pelayanan, entah itu puskesmas atau di rumah sakit di perawatan umum, itu
kita lebih berinteraksi dan bersosialisasi. Di situ kita kan tindakan kita itu di ruang perawatan itu banyak ya. Bisa tanda-tanda vital sekaligus kita touching. Dari situ kita mencari pengalaman-pengalaman ilmu dari pasien itu sendiri selain dari keluhan ya. Itu bisa kita dapatkan dengan cara gratis gitu. Masya biasa. Itu Pak, ilmu ortodidak namanya. Iya Pak Budi. Jadi yang enaknya itu di situ. Yang kedua, keenakannya itu kita hidup itu kan tidak lama ya Pak ya. Paling kuat tuh 60 tahun ya. Bonusnya lebih lah, 70 tahun, bonus 10 tahun. Kalau kita menangani pasien dengan hati, dari hati ke hati, meski pasien sudah sembuh tapi kita diangkat duluan atau meninggal duluan, itu nanti yang akan jadi doa-doa penyelamat kita nanti. Wah, seolah amal jariah gitu Pak Budi ya. Harapan utamanya saya seperti itu, bukan harapan pertama bisnis, bukan Pak. Seolah kalau dilihat dari wajah Pak Budi ini kayak ustadz loh, Insya Allah. Jadi wajah-wajah apa ya? Abu ya gitu. Insya Allah dulu di Madrasah Sanawiyah Nur Amal. Oh, Insya Allah. Madrasah luar negeri. Alhamdulillah ada sedikit-sedikit siraman rohani lah. Jadi Pak Budi nih, kemudian kadang begini, ada beberapa yang memang kadang ada kita melihat berita ya, ada sikap Pak Budi nih menyikapi ada teman sejawat Pak Budi kemudian melakukan sesuatu, kadang ada masuk koran tuh ya kan, masuk media sosial, perawat tidak melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan. Bagaimana pendapat Anda? Maksudnya kan setiap tindakan perawat itu ada aturannya, Mas. Betul. Jadi peraturan itu emang didasari dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan kadang ada peraturan Perda namanya. Pak Budi, kalau di perawat itu kan sebagai tenaga profesional. Nah, itu kan bisa ini ya, apa kalau seumpamanya ada perawat yang melanggar hukum gitu, atau melanggar sesuatu, itu biasanya ada pembelaan dari profesi Pak Budi. Betul. Selama ini. Bagaimana? Kalau di profesi perawat itu kan ada yang dinamakan PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. PPNI itu ada kantor wilayahnya, ada di provinsi, ada Provinsi Banten ya saya. Di Dewan Perwakilan Kota juga ada, di kota atau kabupaten. Nah, ketika ada masalah, entah itu disengaja atau tidak disengaja, atau dituntut dengan sengaja yang nuntut, itu kita bisa berlindung di Dewan Perwakilan PPN di kota atau kabupaten tersebut. Tapi melalui tata cara SOP yang terbaru. Jadi kita lapor dulu di tiap pekerjaan itu, di tiap instansi itu pasti ada itu DPW-nya, ada ininya, apa penanggung jawab di PPNI-nya. Jadi kita lapor ke beliau, nanti beliau yang lapor ke DPW-nya langsung. Berarti ada bantuan hukumnya di perawat. Betul, ada sistemnya nanti, ada bantuan hukumnya yang membantu kita sampai sejauh mana kekuatan kita, masalah kita, nanti di sidang nanti. Pak Budi, sebagai perawat senior salah satu rumah sakit swasta, apa yang akan disampaikan kepada Pak Budi untuk perawat-perawat Indonesia terutama ya, yang menonton di SSB TV ini, apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi? Baik, untuk pesan saya kepada seluruh perawat yang ada di Indonesia ini terutama, kerjalah, mengabdilah untuk masyarakat dengan ikhlas. Jadi dengan cara ikhlas, keberkahan itu akan datang. Entah itu dengan ucapan doa, entah itu dengan bingkisan atau amplop. Jadi diutamakan kerja itu ikhlas, jangan diutamakan uang. Jadi karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Pak Budi, ini
traktirannya terima kasih. Ya seadanya aja lah ya Pak ya. Ini rezekinya alhamdulillah ya, sebagai perawat pengusaha kita terima kasih banyak Pak Budi, ada traktirannya, mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda ya. Amin. Adanya aja Pak ya. Insyaallah. Oh ya Pak Budi. Terus kalau perawat ini, sebagai perawat biasanya ada nggak perawat persatuan pengusaha perawat gitu? Setahu saya sih belum ada, tapi ada, pernah dengar ya, maksudnya ada itu IHC kalau nggak salah. IHC. Itu perusahaan atau itu saya belum tahu. Yang saya pahami, yang saya tahu emang belum ada itu ikatan pekerja perawat di apa entrepreneur ya namanya. Cuman saya ingin mengadakan persatuan perawat trainer ini. Seandainya terakhir ya, terakhir. Seandainya Pak Budi diangkat menjadi ketua PPNI nasional, Berat itu. apa yang akan Bapak Budi lakukan? Memang kan Bapak Budi ini memang seorang ketua umum, itu harus salah satunya memang sudah sukses dan pengusaha gitu. Nah, salah satu Pak Budi ini pengusaha. Memang saya lihat sukses sekali. Gitu. Amin. Nah, apa yang akan Pak Budi lakukan sebagai ketua gitu? Tinggi juga harapannya ya. Cuman kalau hati Namanya kan seandainya siapa tahu bisa harapan saya terjadi itu, kan. minimal rangkul semua perawat, jangan ada pecah belah antar perawat inilah perawat itulah, jangan. Kita perawat, satu tujuan mengabdi untuk masyarakat. Yang kedua, harus ada apa ya, ilmu yang terus selalu diupdate, karena kita kan di bidang kesehatan tidak jauh dari teknologi, jadi harus terus berbaur atau melekat ilmu kesehatan, ilmu keperawatan dengan ilmu teknologi. Yang ketiga, advokasi ya, terutama advokasi itu gimana caranya kita nyaman kerja tentram dengan prosedur tanpa adanya pikiran yang negatif terhadap pasien, entah itu pasien yang mau nuntut lah apalah, kita kan udah ada sumpahnya gitu. Nah, sumpahnya itu nanti dilindungi oleh advokat perawat nasional Indonesia ini. Masya Allah, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Pak Budi ini harapan kita. Mudah-mudahan Pak Budi terpilih menjadi ketua PPNI nasional ya. Terima kasih sahabat SNBB TV dimanapun berada. Tadi ada beberapa sekelumit ya, ngobrol bincang-bincang dengan perawat senior di salah satu rumah sakit swasta. Terima kasih banyak Pak Budi. Mudah-mudahan jadi motivasi buat perawat-perawat muda yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang baru keluar. Penerus lah ya. Penerus Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.